Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks persuasif. Dalam materi teks persuasif, kita akan mempelajari berkaitan dengan 4 hal berikut. Yang pertama adalah pengertian dari teks persuasif. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua adalah berkaitan dengan ciri-ciri dari teks persuasif. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang tujuan. Apa tujuan dibuatnya teks persuasif? Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita akan belajar apa itu struktur dari teks persuasif. Jadi struktur itu adalah bagian-bagian atau susunan yang betul dari teks persuasif. Keempat hal inilah yang akan kita pelajari dalam materi kita tentang teks persuasif. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks persuasif. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, yang pertama adalah pengertian dari teks persuasif. Teks persuasif, jika kita telaah, itu memberi beberapa hal atau pengertian yang dapat kita pelajari atau dapat kita ketahui. Yang pertama, teks persuasif itu merupakan teks yang bersifat membujuk secara halus atau bisa dikatakan sebagai meyakinkan. Kemudian, teks persuasif juga berisi tentang sebuah ajakan atau larangan. Kita mengajak, kita melarang orang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Kemudian, yang ketiga berkaitan dengan teks persuasif. Teks persuasif merupakan teks yang berisi saran, ajakan, maupun arahan. Ketiga pengertian inilah yang berkaitan dengan teks persuasif. Dari ketiga pengertian ini, maka dapat kita tarik kesimpulan sederhana dari pengertian teks persuasif adalah teks yang berisi himbauan, ajakan, dan saran yang bertujuan agar orang lain dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis atau apa yang kita inginkan. Secara sederhana adalah teks yang berisi tentang himbauan, ajakan, dan saran. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar orang lain mengikuti apa yang kita inginkan. Itu berkaitan dengan pengertian dari teks persuasif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan. Ketika kita membuat teks persuasif, itu pasti ada tujuan atau maksudnya itu untuk apa. Maka dari itu kita akan mempelajari tentang tujuan dari teks persuasif. Baik anak-anak sekalian, tujuan dari teks persuasif secara umum, secara keseluruhan dapat kita klasifikasikan menjadi 3 hal. Yaitu adalah tujuannya untuk yang pertama adalah untuk merayu. Kemudian yang kedua adalah membujuk. Dan yang ketiga adalah bersifat mempengaruhi. Merayu, membujuk, mempengaruhi siapa? Orang lain. Tujuannya untuk apa? Agar orang lain tersebut mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Nah, secara sederhana, tujuan dari teks persuasif adalah untuk merayu, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks persuasif. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, ciri-ciri dari teks persuasif dapat kita klasifikasikan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah
Teks persuasif itu berisi argumen. Argumen adalah pendapat atau argumentasi atau pendapat dari orang lain yang mana harus disertai dengan data dan fakta. Tujuannya untuk apa? Agar argumen atau pendapat kita itu semakin kuat, diperkuat dengan adanya data dan fakta. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang bersifat ajakan. Contohnya bagaimana? Ayo, misalnya, mari, atau kata-kata yang lain yang mendapatkan akhiran atau partikel lah. Misalnya, makanlah, minumlah, dan lain sebagainya. Jadinya ciri-ciri teks persuasif yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang bersifat mengajak atau ajakan. Baik, selanjutnya adalah yang nomor 3. Ciri-ciri dari teks persuasif itu adalah bersifat meyakinkan. Meyakinkan apa yang dikatakan atau ditulis oleh seseorang. Jadinya teks tersebut atau kalimat tersebut harus bersifat meyakinkan, harus serius. Agar tujuannya apa? Agar orang lain yang mendengar atau membaca itu merasa yakin atas apa yang dibaca atau didengarnya. Kemudian kita masuk ke ciri yang keempat atau yang terakhir adalah menghindari konflik. Itulah tujuan dari teks, ciri-ciri dari teks persuasif itu adalah menghindari konflik. Karena apa? Tujuannya agar menjalin kepercayaan satu sama lain. Jadinya kita menggunakan teks persuasif itu adalah tujuannya adalah untuk menghindari sebuah konflik. Nah, keempat inilah merupakan ciri-ciri dari teks persuasif. Kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu struktur dari teks persuasif. Struktur itu apa? Struktur merupakan bagian-bagian dari teks persuasif. Baik anak-anak sekalian, dalam tabel berikut atau dalam ilustrasi berikut kita akan mempelajari tentang struktur dari teks persuasif. Yang pertama itu adalah pengenalan isu, yang posisinya berada di atas sendiri, yaitu adalah pengenalan isu. Isinya tentang apa? Menyampaikan sebuah masalah yang menjadi dasar dari sebuah tulisan, yaitu di awal paragraf atau di awal teks tersebut. Di atas sendiri itu merupakan pengenalan isu. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian argumen. Struktur selanjutnya adalah rangkaian argumen. Isinya tentang apa? Isinya adalah berisi sejumlah pendapat penulis terkait isu-isu atau masalah yang diangkat. Dalam rangkaian argumen ini kemudian dimunculkan adanya sebuah data dan fakta yang tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat argumen yang ditulis oleh penulis. Kemudian struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, inti dari teks persuasif tersebut adalah terletak di struktur yang ketiga ini, yaitu pernyataan ajakan. Isinya tentang apa? Berisi dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadinya di bagian ketiga, struktur ketiga, pernyataan ajakan ini merupakan isi atau munculnya teks persuasif tersebut, yang mana dicirikan dengan salah satunya adalah menggunakan kata-kata ajakan, sebagaimana dalam ciri-ciri teks persuasif yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian struktur yang terakhir itu adalah penegasan kembali atau penegasan ulang. Isinya tentang apa? Isinya adalah menegaskan kembali pernyataan sebelumnya, pernyataan penulis terkait dengan isu yang sudah diberikan argumen berupa data dan fakta itu ditegaskan kembali. Nah, struktur teks persuasif secara umum adalah dibagi menjadi 4 hal ini. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua adalah rangkaian argumen, yang ketiga adalah pernyataan ajakan, dan yang terakhir adalah penegasan. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penggunaan media pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya dan kalian juga semakin mudah untuk menerima
pelajaran ini, khususnya pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang teks persuasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.